Salam segala salam. Jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ilmu mengendalikan alam ya. Sebagaimana dalam tayangan video sebelumnya, di situ saya sedikit memperagakan ataupun mempraktekkan bagaimana mendatangkan hujan, mendatangkan angin, petir, dan lain-lain. Untuk bisa mengendalikan, tentunya kita harus mengenal dulu ya, bisa mengenali lebih jauh, lebih dalam, memahaminya tentunya ya. Ibarat kita mengendalikan suatu kendaraan, sebut saja mobil umpamanya ya. Untuk bisa mengendalikan mobil ya, atau mengendarai mobil, tentunya kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari berbagai hal ya, yang ada di dalam mobil ya. Misalnya sebelumnya kita harus memasukkan kontak dulu, kemudian menyalakan mesinnya ya, dan mengoperasikannya, misalnya memasukkan gigi ya, dan untuk mengendalikan atau menyetirnya itu bagaimana ya, tentunya itu harus dipelajari, harus dipahamin ya lebih dalam ya, sehingga kita mampu untuk mengendarai mobil itu dengan baik. Jika kita tidak mengetahui fungsi-fungsi dari berbagai hal yang ada di dalam mobil, tentunya itu akan mempersulit kita dalam mengoperasikan kendaraan tersebut. Sekali lagi, manusia harus mampu untuk mengetahui atau mengenali sifat-sifat dari alam. Alam yang memiliki beraneka ragam wujud dan bentuk dengan tak terbatas wujud dan bentuk yang ada di alam ini, secara garis besar, secara globalnya, alam ini terbagi menjadi 5 ya. Energi ataupun inti alam ini, kemudian unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin ya. Ini yang bersifat fisik ataupun bersifat lahiriah, dan yang berwujud batiniah ya, tentunya ada ya. Di balik yang lahir tentunya ada yang batin. Itu selalu bersamaan. Ada wujud lahir, di situ ada wujud batinnya, gitu. Ya. Nah, manusia harus mengetahui karakteristik ataupun sifat-sifat dari 4 unsur alam, 5 inti, atau disebut dengan sedulur papat kalima pancer ya. Jadi sedulur papat kalima pancer ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia yang membentuk jiwa dan raga manusia. Itu unsur-unsur alam ya. Ada intinya, inti alamnya, inti airnya bahkan 70%, apinya, tanahnya, dan anginnya. Nah, kita harus mengenali itu untuk bisa mengendalikan, bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Tentunya kita harus mengetahui, harus mengenali lebih dalam untuk bisa mengetahui, memahami, dan mengerti sifat-sifatnya, keinginan-keinginannya seperti apa. Tentunya kita harus mengenali lebih jauh dan lebih dalam lagi, sehingga dengan kita memahami dan mengerti secara lebih dalam, kita pun akan mampu untuk mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Sama yang tadi disebutkan dengan kita mengendalikan kendaraan, jika kita mengetahui dan memahami ya, berbagai fungsi yang ada di kendaraan itu, tentunya kita akan mampu untuk mengoperasikan kendaraan itu dengan lancar, dengan baik. Yang disebutkan tadi sebagai sedulur papat kalima pancer tadi ya, inti alam, energi, air, api, tanah, angin. Ini antara yang ada di dalam diri dengan yang ada di luar diri,
itu identik ya. Nah, sementara yang ada di dalam diri, kenapa manusia dikodratkan sebagai khalifah? Karena unsur-unsur yang ada di dalam diri ini adalah unsur-unsur yang utama, yang inti-intinya, sehingga membentuk jiwa dan raga manusia. Otomatis di situ terdapat unsur-unsur pilihan, ya. Karena manusia ini kan dari saripati ya, dari saripati ya, saripati makanan yang membentuk jiwa dan raga manusia. Bagaimana saripati makanan ini menjadi jiwa dan raga? Prosesnya sangat panjang sekali. Nah, atas dasar itulah manusia dikodratkan sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah di kehidupan bumi ini sangat ironis sekali jika manusia takut, khawatir, cemas, ya, resah, gelisah dengan berbagai fenomena alam yang kemudian disebut sebagai bencana alam, tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, badai, angin, badai air, badai petir, dan lain-lain sebagainya yang dianggap manusia sebagai bencana alam. Bencana tentunya bagi manusia-manusia yang kufur akan nikmatnya, dan berkah tentunya bagi manusia-manusia yang ahli syukur. Orang yang ahli syukur dalam menghadapi berbagai macam fenomena yang ada di alam ini otomatis akan menjadi suatu berkah. Sementara orang yang ahli kufur tentunya menghadapi berbagai fenomena alam ini akan menjadi suatu bencana. Nah, bagaimana untuk proses penyelarasannya yang lebih cepat? Kalau menurut saya ya dengan olah gerak jurus Syah Bandar Karimadi ya. Dengan olah gerak jurus Syah Bandar Karimadi ini kita bukan hanya menyelaraskan saja, tapi kita akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam, mengendalikan air, api, tanah, angin sesuai dengan keinginan kita. Kita akan memiliki kemampuan itu. Jadi bukan hanya sebatas menyelaraskan, tapi kita akan memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Jadi kodrat kekhalifahan jati diri manusia ini dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini sudah sekali ya terimplementasi dalam hidup dan kehidupan ini gitu loh. Kodrat jati diri manusia sebagai khalifah, minimalnya khalifah bagi diri sendiri. Khalifah atas unsur-unsur yang tadi disebutkan, khususnya yang ada di dalam diri kita dulu. Bagaimana unsur-unsur airnya, unsur tanahnya, unsur apinya, unsur anginnya ini benar-benar menjadi fasilitas bagi diri kita. Ya, fasilitas untuk mendapatkan berbagai kenikmatan dalam hidup ini ya. Jadi unsur-unsur yang tadi disebutkan tidak menjadikan diri kita menjadi resah dan gelisah, ya, susah, sedih dan lain sebagainya ya. Tidak menjadi juga bencana, penyakit, musibah, tidak. Tapi justru unsur-unsur tadi itu akan menjadi berkah bagi kita, menjadi fasilitas yang membawa pada kehidupan kita yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, dan lain-lainnya. Ya. Jadi untuk bisa mengendalikan alam, sekali lagi ya, kita perlu untuk memahami alam itu sendiri. Sebelum memahami ya otomatis kita harus mengenalin dulu, mengenalin alam ini dulu, mengenalin air. Walaupun tiap hari mungkin diminum, dipakai untuk mandi, dipakai untuk mencuci, tapi mungkin belum kenal ya, belum kenal air secara
utuh gitu loh. Hanya sebatas memanfaatkan air ini hanya sebagai fasilitas itu tadi, untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci. Padahal air itu sendiri manfaat dan fungsinya bukan hanya sebatas itu, tapi sangat luar biasa sekali fungsi-fungsi air ya. Fungsi-fungsi air ini yang lebih ini lagi secara fisik mungkin bisa dijadikan sebagai tenaga listrik, dijadikan sebagai tenaga penggerak, ataupun tenaga-tenaga yang lainnya ya. Itu hanya dari unsur-unsur airnya saja gitu. Nah, secara batin unsur air ini bisa untuk membangkitkan potensi-potensi yang ada di alam bawah sadar, yang intinya adalah untuk menghadirkan berbagai keajaiban dalam hidup dan kehidupan ini. Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan itu semua ya, itu satu proses ya, proses pembelajaran, proses pengkajian, proses pemahaman, proses penyelaman, proses penghayatan, dan yang lain-lainnya. Yang intinya adalah agar kita mampu mengendalikan dan mengatur alam ini sesuai dengan keinginan kita, yang tentunya selaras dengan kehendak dan keinginan dari Rabbul Alamin ya. Sementara itu dulu, lain waktu kita sambung kembali ya, dengan topik yang sama.